Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada Senin kali ini merupakan Senin terakhir kita berada di bulan Zulqa'dah, dan insyaallah pekan depan atau Senin depan kita sudah berada di permulaan bulan Zulhijjah. Dan oleh karena itu mari sama-sama kita mengulang kaji dan saling mengingatkan kembali akan keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, sehingga kita benar-benar menyadari bahwa hari-hari yang sebentar lagi akan kita hadapi bukan saja hari-hari yang istimewa, tapi ini merupakan salah satu dari hari-hari terbaik yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semoga kesadaran kita ketika kita bertemu dengan hari-hari tersebut paling tidak sama ketika kita berusaha untuk menyiapkan diri kita tatkala akan bertemu dengan hari-hari di bulan Ramadan. Kalau hari-hari di bulan Ramadan, insyaallah semua kaum muslimin itu sudah memahami dan mungkin sudah menyadari bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana kita perlu meningkatkan keimanan dan juga amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk hari-hari di awal bulan Zulhijjah, rasa-rasanya ini masih belum banyak disadari oleh sebagian besar kaum muslimin. Justru sebagian kita ketika memasuki 1 Zulhijjah yang kita ingat adalah persiapan hari raya. Persiapan hari raya, kembali lagi mempersiapkan kuih-kuih lebaran, kembali lagi mempersiapkan perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Padahal ini juga merupakan salah satu hari-hari terbaik yang Allah berikan kepada kita sebagai salah satu wasilah atau sarana kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita itu justru menganggap hari-hari libur panjang itu lebih berharga dibandingkan dengan hari-hari mulia yang Allah berikan kepada kita. Coba kita perhatikan pada bulan Mei yang lalu, itu setidaknya bertaburan tanggal-tanggal merah. Dan biasanya kalau akhir tahun kita mendapatkan kalender, yang pertama kali kita cek itu Puna Pre Panjang, hari kejepit nasional. Maka ketika kita mendapatkan hari-hari libur panjang itu, kita sudah mempersiapkan diri. Oh, mahnya bulan 5 karena uro panjang, uro pre panjang. Apa persiapan kita? Kemana kita pergi? Kajit ke Kebah Peng. Nanti kalau misalkan hari libur itu tiba, kita akan bersenang-senang keluar kota. Tapi kita tidak pernah menyadari dan kemudian mempersiapkan kapan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kapan hari ke-10 di bulan Muharram? Kapan hari-hari terbaik yang Allah berikan kepada kita? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita rencanakan? Ini yang sepertinya belum banyak ditemukan oleh atau di dalam komunitas kaum muslimin yang ada di Indonesia khususnya.
Nah, bagaimana keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari, tidak ada hari-hari bahkan di mana amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai bila dibandingkan dengan amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari ini. Hari apa itu? Ya'ni ayyamal ashar min Dzulhijjah. Hari-hari tersebut adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kalimat Nabi ini unik, Pak. Nabi tidak mengatakan amal soleh yang dikerjakan pada hari itu adalah amal soleh yang paling Allah cintai. Kalau ibu-ibu, kalau suami di rumah bilang, adik adalah perempuan yang paling saya cintai. Dibandingkan dengan kalimat suami, tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang aku cintai melebihi dirimu. Wah, yang mana yang kelepek-kelepek ibu-ibu? Ibu-ibu nggak nampak ya? Yang kedua itu lebih terasa di dalam hati sanubari. Kalau kalimat paling Allah cintai, kita akan menemukan banyak sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amal yang paling Allah cintai. Contoh misalkan ada di antara sahabat bertanya, amal apa yang paling Allah cintai? Dalam satu kesempatan Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, itulah amal yang Allah cintai. Pada kesempatan yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun dia sedikit. Nanti pada kesempatan yang lain dikatakan amal apa yang paling Allah cintai? Birrul walidain. Tapi untuk amal yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, Nabi memberikan sebuah penegasan. Tidak ada hari. Tidak ada hari, Pak, di mana amal-amal kebaikan yang dilakukan pada hari itu lebih Allah cintai bila dibandingkan dengan amal kebaikan yang dilakukan di hari-hari tersebut. Min hadhil ayyam. Hari apa itu? 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, ketika mendengarkan dan memahami betapa hebatnya keutamaan hari-hari, sahabat kemudian mencoba untuk membandingkan dengan amal kebaikan yang bernama jihad fisabilillah yang kita sudah ketahui bersama nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilakukan pada hari yang lain. Sahabat bertanya, qalu walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Apakah bila dibandingkan dengan jihad fisabilillah kami pada hari yang lain wahai Rasulullah? Kami berjihad fisabilillah di hari yang lain. Apakah dibandingkan dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu juga lebih Allah cintai? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fisabilillah. Bahkan bila dibandingkan dengan jihad fisabilillah kalian pada hari yang lain, amal kebaikan di dalam 10 hari itu masih lebih Allah cintai lagi. Illa, kata Rasulullah SAW, kecuali, ternyata ada pengecualian. Tapi perhatikan, amal apa yang bisa mengalahkan amal di dalam 10 hari tersebut? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Yaitu ketika seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa harta dan jiwanya, tapi dia tidak kembali pulang ke rumahnya. Artinya yang bisa mengalahkan nilai amal kebaikan di dalam 10 hari tersebut adalah amal seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya, membawa harta dan jiwanya, dia pergi berperang di jalan Allah, tapi dia enggak pulang lagi. Artinya, yang bisa mengalahkan amal di dalam 10 hari tersebut adalah orang yang mati syahid. Sehingga disinilah ada kemudian ulama, khususnya ulama tafsir, memahami bahwa sumpah Allah di dalam surah Al-Fajr, wal fajr, walayalin ashar. Allah bersumpah di situ, pertama, demi waktu fajar. Yang kedua, walayalin ashar. Allah bersumpah dengan 10 malam. Ada di antara ulama mengatakan bahwa sumpah Allah terhadap 10 malam itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Diskusi, Pak. Kalau begitu lantas yang mana yang lebih baik? 10 hari di akhir Ramadan kah atau 10 hari di awal bulan Zulhijjah kah? Terjadi diskusi lagi. Sehingga kemudian muncul satu kesimpulan kompromi.
Jika disebutkan malam-malam terbaik, maka 10 malam di akhir Ramadan adalah malam-malam terbaik. 10 malam terbaik dari seluruh malam yang ada di dalam satu tahun. Karena di antara 10 malam tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam qadar. Khairum min alfi syahr. Namun jika yang disebutkan adalah siang-siang terbaik, maka siang-siang terbaik itu adalah 10 siang di awal bulan Zulhijjah. Karena di dalam 10 siang itu ada satu siang terbaik dari 365 siang dalam satu tahun, yang disebut dengan siang hari Arafah. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bahwa siang-siang yang sebentar lagi akan kita temukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu siang-siang yang amat sangat berharga. Sehingga sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kita perlu saling kembali mengingatkan, Pak, saling memotivasi agar kita benar-benar bisa menyiapkan diri kita untuk bisa mengisi 10 siang tersebut, 10 hari tersebut dengan amal-amal kebaikan. Karena nilainya begitu fantastis. Dan ini juga tidak hanya cukup bagi kita, Pak, tapi juga perlu kita sampaikan, perlu kita viralkan, Pak. Paling tidak kita viralkan di rumah. Kita bilang sama pasangan kita bilang sama anak-anak kita, ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ayo kita kembali meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Nah, pertanyaannya, amal apa? Nabi SAW tidak menyebutkan secara spesifik amal apa. Berarti seluruh amal kebaikan itu perlu kita tingkatkan. Oh, misalnya kepun pingat. Disinilah bedanya, Pak. Inilah yang membedakan antara kita dengan para sahabat. Para sahabat itu bisa jadi di antara mereka amalnya itu satu, tapi nilai mereka tuh lebih banyak daripada amal yang kita kerjakan yang juga satu. Kenapa? Karena mereka disertai dengan pemahaman. Jadi ketika kita memahami bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang begitu berharga, maka kita juga akan menjalani hari-hari tersebut dengan sebuah kesadaran. Dan itu berbeda nilainya dengan ketika kita menjalani amal kebaikan karena tadi punya kuro. Biasa aja. Kita nggak tahu bahwa ini hari istimewa dan kemudian kita melakukan amal tersebut dengan kesadaran bahwa ini adalah hari istimewa. Beda, Pak. Amal kebaikan yang disertai dengan pemahaman dengan amal kebaikan yang tidak disertai dengan ilmu dan pemahaman. Beda sekali. Maka mari kita kemudian menjalani hari-hari tersebut dengan sebuah pemahaman. Ini adalah waktu berharga. Nah, di antara hari-hari tersebut, apa yang bisa kita isi di antaranya adalah memperbanyak takbir. Para sahabat ketika sudah masuk 1 Zulhijjah, mereka mengumandangkan takbir. Mereka bertakbir, mereka memperbanyak kalimah-kalimah takbir, zikir-zikir yang lain mereka perbanyak. Kemudian yang berikutnya apa? Nah, karena disebutkan ini adalah siang-siang terbaik, maka kita akan perhatikan, Pak, bahwa waktu-waktu itu berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain, amal kebaikan yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut juga ada perbedaan. Contoh misalkan, waktu malam, yang tanya ku perle malam. Apa yang dibutuhkan manusia ketika malam hari? Tidur. Maka amal terbaik yang dilakukan pada malam hari apa? Menyedikitkan tidur. Sehingga kita berjaga, bangun di sepertiga malam, melakukan ibadah. Jadi amal yang paling berat pada malam hari itu adalah menyedikitkan tidur. Karena yang kita butuhkan adalah tidur. Yang dirasakan manusia pada malam hari itu ngantuk. Beda orang-orang tertentu sudah ngantuk, lapar loh ya. Itu lain khusus. Tapi kalau siang hari yang paling dibutuhkan manusia apa? Makan. Pada siang hari yang kita rasakan itu lapar. Maka ibadah terbaik pada siang hari apa? Berpuasa. Maka di antara amal yang bisa kita isi pada hari-hari tersebut adalah memperbanyak puasa.
Kalau ada yang mampu berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah, silahkan. Tapi kalau tidak mampu, paling tidak memperbanyak puasa. Kalimatnya memperbanyak puasa. Atau paling tidak, kalau hari-hari yang lain kita nggak begitu ngeh dengan Senin Kamis, tapi ketika masuk 10 hari tersebut, Senin Kamis itu jangan kita tinggalkan. Puasa Senin Kamisnya bek tak tinggal, Pak. Karena nilai puasa Senin Kamis di dalam 10 hari itu jauh sekali berbeda dengan puasa Senin Kamis yang kita lakukan di hari yang lain. Beda dia. Karena kalimatnya tadi, amal yang paling Allah cintai. Nah, andai saja Senin Kamis pun tak bisa, paling tidak minimalis dan minimalis, itu jangan tinggalkan pada hari ke-9, yaitu puasa Arafah. Ini juga perlu kita ingatkan, karena bak tanya di Acehnya, tanggai sekurungnya nuro megang. Jadi kata lo puasa ngemegang. Padahal yang disuruh makan besoknya. Kan hanjuk belum si megang. Tapi jangan lupa, hari makan minum itu 10, 11, 12, 13. Jadi jangan sampai setiap hari kita salah minum obat. Agama bilang hari makan minum, haile tapajosi rameng, haile tapajosi lemo kan kabeh mu abeh tanya tengah segurung, Pak. Uro megang kabeh pajosi. Padahal para sahabat Nabi dulu suruh makan minum kapan? 11, 12, 13 nyan makan. Nah, 9 itu belum makan minum. 9 itu puasa dulu. Kalau mau beli daging megang beli aja, tapi puasa. Sama seperti uro megang Ramadan, Nah, besok Idul Fitri makan, hari ini beli aja makan. Tapi jangan sampai gara-gara megang hana puasa. Karena ini puasa sunat yang satu ini itu dahsyat. Yang pertama dia berada di dalam 10 hari, Pak. Di dalam bulan Zulhijjah. Berarti dia masuk dalam amal yang sangat Allah cintai. Dia masuk di situ. Yang kedua, secara khusus Nabi menyebutkan barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di hari ampunan. Bapak boleh cari puasa sunat, hari Asyura, puasa sunat apa lagi? Ayyamul Bid, puasa sunat apa lagi? Senin Kamis. Tapi sepertinya kita nggak menemukan, Pak, ampunan yang diharapkan oleh Nabi di puasa 9 Zulhijjah. Apa ampunannya? 2 tahun. Ampunan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bisa dibayangkan kalau kita berpuasa rutin setiap tahun, Pak. Secara matematika saja. Tahun 1445 kita puasa Arafah. Diterima sama Allah ampunan setahun yang lalu. 1444 Hijriah dan insya Allah dapat ampunan 1446. Kan logikanya begitu, Pak. Sederhana saja, Pak. Kalau 1446 kita puasa lagi, maka kita mendapatkan ampunan 1445 Hijriah dan 1447. Berarti setahun dapat 2 kali, Pak. Karena puasa tahun yang lalu dan karena puasa tahun ini. Nah, pertanyaannya pada hari ini, kenapa kita tidak termotivasi untuk mendapatkan ampunan, Pak? Ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mahal, Pak. Dan kita perlu menyadari bahwa salah satu password masuk surga itu adalah ampunan. Dan kita juga perlu menyadari kalau pada hari ini kita itu kurang sekali amal soleh, sikit kali amal soleh kita, Pak. Tapi paling tidak ampunan banyak. Bisa dipahami, Pak, ya? Amal soleh nggak banyak, tapi paling tidak dosa kita banyak diampuni. Sehingga amal soleh yang tadi ringan, gara-gara dosa kita diampuni, masih bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita, Pak. Kalau nggak sanggup tahajud, kalau nggak sanggup duha, kalau nggak sanggup infak banyak-banyak, artinya amal soleh kita nggak banyak bisa lakukan, tapi paling tidak ampunan itu kita maksimalkan, Pak. Kalau nilai amal soleh nggak bisa kita tambah, tapi paling tidak dosa itu kita kurangi, Pak. Kita pangkas, Pak. Kalau di rumah kita nggak banyak bisa kita tanam bunga, paling tidak rumput jangan banyak, Pak. Hana bungong lagu abak rumah doang, hana pu, yang penting hana naleng, hana bro. Yang jangan sudah di rumah bunga nggak ada, cat nggak ada,
rumputnya tinggi, sampahnya banyak. Ilustrasi Pak, jangan sampai amal soleh nggak banyak, saum sunnah nggak banyak, dosa pun menggunung. Nah, itu kapal orang Pak. Paling tidak kalau amal soleh nggak banyak, ampunan yang kita kejar. Dan puasa ini konsekuensinya adalah ampunan 2 tahun. Nggak main-main. Dan amal soleh yang lain. Nah kemudian di antara 10 hari itu disebutkan tadi ada siang terbaik. Hari apa itu? Hari Arafah Pak. Itu siang terbaik. Apa fadilahnya? Nabi SAW mengatakan, yang pertama Allah memberikan keistimewaan pada hari tersebut. Keistimewaan dalam hal apa? Dalam hal doa Pak. Apa kata Nabi SAW? Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi hari itu selain kita berpuasa, itu hari adalah hari doa. Hari berdoa Pak. Dan subhanallah ketika dikatakan itu sebaik-baik doa, maka hari itu adalah hari yang mustajab berdoa. Karena disebutkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, kita sedang berpuasa. Ada 2 lagi Pak. Kemudian yang ketiga, kita berdoa di dalam 10 hari terbaik. Apalagi yang naik haji. Dia berada pada hari terbaik, pada tempat terbaik, dan pada kondisi dia beribadah Pak. Oh. Kalau kita nggak naik haji, paling tidak kita kekurangan 1 saja. Tidak berada di tempat terbaik. Tapi kita berada pada hari terbaik, dan kita berada pada kondisi kita berpuasa. Di siang hari Pak, menjelang berbuka. Itu mustajab sekali. Sehingga para ulama mengkhususkan Pak, ada di antara mereka kemudian ketika menyadari ini adalah waktu-waktu berdoa, mereka kemudian menyendiri Pak. Menengadahkan tangan, berdoa, terus-menerus berdoa Pak. Apa hajat kita pada hari ini? Maka siapkanlah kita pada hari itu Pak. Jangan sampai pengen ini, pengen itu, tapi ketika waktu berdoa tiba, nggak tahu mau ngomong apa lagi. 2 menit kabeh doa Pak. Itu pula kelok. Ya karena kita nggak pernah mempersiapkan diri. Padahal hajat kita untuk akhirat banyak Pak. Hajat dimulai kita ingin husnul khatimah Pak. Hajat kita itu dilapangkan kubur kita nanti. Hajat kita itu dilindungi dari siksa kubur Pak. Diberikan nikmat kubur Pak. Dimudahkan pada hari hisab Pak. Dimaafkan dosa-dosa kita. Diberikan naungan pada hari kiamat Pak. Mendapatkan syafaat dari Nabi Pak. Sampai kemudian kita masuk ke dalam surga. Itu aja ada banyak hajat kita Pak. Itu untuk pribadi kita. Belum lagi kita doakan tuh anak-anak kita Pak, supaya anak kita dilindungi Pak. Hidup di zaman modern pada hari ini tidak mudah Pak. Ya Allah, lindungilah anak-anak saya. Lindungilah keluarga kami dari fitnah akhir zaman. Belum lagi kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Pak. Kita doakan tuh saudara-saudara kita di Palestina. Panjang doa itu Pak. Panjang doa itu Pak. Banyak doa itu Pak. Banyak penting kita Pak. Jangan sampai kita lebih jago merancang menu makanan Pak. Roraya aku surundeng kana, surundeng. Sambal goreng kana, itu panjang Pak. Tapi doa kita tidak panjang. Tapi keinginan banyak, tapi nggak tahu meminta apa. Maka kita persiapkan doa itu Pak. Ini hari berdoa. Kalau nggak tahu meminta apa lagi, paling tidak minta ampun lagi Pak. Kasih 10 menit lah berdoa. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya udah minta ampun lagi Pak. Minta ampun terus, minta ampun terus, minta ampun. Nah, di antara bentuk-bentuk doa itu apa kata Nabi SAW? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku, kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di antara bait-bait doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selingi, Pak. Berapa kali memperbanyak, Pak? Mau 100 kali, mau 200 kali Pak. Pokoknya sudah masuk waktu itu, maka perbanyaklah. InsyaAllah lu nak ni sertuh ke dan nak kena. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun Pak, terus saja. Paling tidak kita niatkan saya akan meluangkan waktu sejam 2 jam khususan Pak. Setahun sekali. Pada hari terbaik, pada hari yang disebut dengan sebaik-baik
doa. Hari sebaik-baik doa. Apalagi hari Arafah ini Pak secara karakter berbeda dengan malam Qadar. Kalau malam Qadar mungkin kita perlu lebih keluar energi. Pertama, malam Qadar itu utamaannya malam Pak, bukan siang. Jadi orang yang mendapatkan khairum min alfi syahr itu adalah orang yang menghidupkan malam. Makanya 10 malam terakhir itu kita itikaf Pak. Kita pergi ke masjid menghidupkan malam. Karena apa? Utamaannya malam, bukan pagi. Suah megadang tanya Pak. Hana tengah tanya Pak. Turun habis kita 10 hari di akhir Ramadan tuh Pak. Menjaga sabi Pak. Yang kedua, di dalam 10 hari meminta ajuan. Paling tidak clue dari Nabi apa? Malam ganjil kamu cari. Belum lagi ganjil di Indonesia beda. Lebih capek lagi Pak. Tapi hari Arafah tidak disembunyikan Pak, disebutkan hari ke-9. Yang kedua hari Arafah itu utamanya siang, tengah tamu jaga Pak. Dan insya Allah hari Arafah nanti tengah pre lom Pak. Oro Sabtu, oro Minggu, pre lom Pak. Sudah pre siang lagi, nggak ngapa-ngapain juga. Aduh, hai PK Pak. Makanya perlu kita persiapkan. Dan bukan cuma kita, tapi juga kita hidupkan nilai-nilai di keluarga kita. Ini adalah hari terbaik, siang terbaik, dan ini adalah waktu di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia untuk bertemu dengan hari-hari terbaik tersebut dan tidak hanya mempertemukan tapi memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan agar kita bisa mengisi hari-hari tersebut dengan amal-amal kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.